Abdul Qadir Karding yang mengatakan bahwa sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah, maka Pak Menteri menyarankan supaya masyarakat itu bekerja di luar negeri. Inilah yang saya kira menjadi satu pembicaraan politik, menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan dan tentu saja menimbulkan polemik ya antara pro dan yang kontra. Saya kira saya menjadi tertarik untuk membahas dari pernyataan Pak Menteri ini, terutama dalam konteks untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Apalagi Pak Menteri Karding mengatakan jumlah angka pengangguran di Jawa Tengah itu kan kurang lebih sekitar 1 juta orang. Dan pada saat yang bersamaan Karding juga menyebut kalau kita menghitung rata-rata secara nasional, maka angka pengangguran di Indonesia itu di atas 70 juta. Oleh karena itu bagi saya ketika ada pernyataan seorang Menteri Perlindungan Pekerja Migran menyatakan bahwa untuk bekerja di luar negeri sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran, tentu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Pertama, apa betul solusi untuk mengurangi angka pengangguran yang begitu banyak di Indonesia haruslah ke luar negeri? Bukankah di luar negeri itu tidak akan ada jaminan kerjaan apapun yang kemudian akan membuat bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan kapasitas hidupnya? Kalau kita mau berkaca sebenarnya dari masyarakat kanan kiri di sekitar kita yang bekerja di luar negeri itu kan sebenarnya bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau untuk misalnya dia bisa menghilangkan pengangguran. Tujuannya rata-rata secara umum hanyalah sebatas untuk mempertahankan hidup. Saya kebetulan hidup di sebuah perkampungan, di sebuah kabupaten dan sebuah desa di Sumeneb, ujung Pulau Madura di sana. Ya saya kira memang saya sejak kecil berinteraksi dengan begitu banyak orang, tetangga-tetangga saya hilir mudik ke luar negeri mencari pekerjaan. Ya rata-rata mereka memang satu sisi harus kita akui hanya sebatas untuk gali lubang dan tutup lubang. Karena bekerja di luar negeri itu bukan solusi. Sampai kapan orang bisa bekerja di luar negeri itu bisa menutupi angka pengangguran di Indonesia? Wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan dari Pak Menteri bahwa solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia itu harus bekerja di luar negeri, begitu banyak menimbulkan polemik dan bahkan protes karena itu dianggap sebagai bagaimana pemerintah dan kementerian yang terkait itu seakan-akan misalnya angkat tangan dan tidak pernah memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Mestinya kalau persoalan kemiskinan, kalau persoalan pengangguran yang terjadi di Indonesia begitu banyak, bukan didorong untuk mencari kerja di luar negeri, tapi misalnya ciptakanlah lapangan pekerjaan, kasihlah pekerjaan bagi rakyat Indonesia yang saat ini nganggur dan begitu banyak terjadi di PHK di mana-mana. Bukan justru misalnya untuk bagaimana mendorong warga dan masyarakat mencari tempat kerja di luar negeri sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, apa iya solusi untuk mengurangi pengangguran itu adalah dengan cara bekerja di luar negeri, sekalipun misalnya bekerjanya adalah secara legal dan formal difasilitasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Tapi ingat, orang juga bertanya, sekalipun bekerja di luar itu dapat pekerjaan, mau sampai kapan bekerja? Seumur hidup? Mau menjadi warga negara tetap? Saya kira itu tidak ada jaminan dan tidak ada garansi apapun. Wajar kalau kemudian pernyataan Pak Menteri ini menimbulkan polemik karena menyuruh atau meminta bekerja di luar negeri sekalipun secara ilegal itu bukan solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi pengangguran itu caranya kasih kerja rakyat ini, kasih pekerjaan, lapangan pekerjaan dibuka di mana-mana. Bukankah dulu kita mendengarkan begitu banyak menteri-menteri saat dilantik katanya akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Bahkan kalau tidak salah seorang wakil presiden berjanji akan membuka sebanyak 19 juta lapangan pekerjaan kalau terpilih sebagai wakil presiden. Ini yang kemudian ditagih oleh publik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, beberapa waktu yang lalu kan kita mendengarkan ketika ada tagar semacam kabur aja dulu. Masih ingat kan di bulan Februari 2025 tagar kabur aja dulu, salah satunya adalah ajakan dari kelompok-kelompok muda, kira-kira begitu, terutama yang mungkin baru lulus kuliah, itu untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak di luar negeri. Tapi ingat tidak, ketika ada tagar ajakan kabur aja dulu ke luar negeri, itu kan dibully dan dicibir oleh begitu banyak pejabat-pejabat di Republik ini. Dikata-katain lah misalnya bahwa yang
bikin tagar kabur aja dulu itu dianggap sebagai nasionalismenya rendah, tidak cinta NKRI, tidak cinta Indonesia. Bahkan ada wakil menteri yang mengatakan ya sebaiknya yang ngomong kabur aja dulu itu kalau ke luar negeri nggak usah balik-balik lagi, sekalian aja di luar. Bahkan ada yang mengatakan kalau kerja di luar negeri itu pasti hanya menjadi warga negara kelas kedua, second class citizen. Itu kan pernyataan-pernyataan pejabat publik ketika ada ajakan dari begitu banyak kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok aktivis yang menggaungkan kabur aja dulu, mencari pekerjaan yang layak di luar negeri. Itu kan dicemooh, dicibir, dikata-katain, diolok-olok, dianggap sebagai anak-anak muda yang tidak cinta bangsa, tidak nasionalis, tidak terlampau memprioritaskan negara dan bangsa dan seterusnya. Bahkan dikata-katain ya nanti hanya sebatas menjadi warga negara kelas kedua. Nah ini kan bertolak belakangan dari pernyataan Pak Menteri Pak Karding ini. Satu sisi Pak Karding ini menyatakan bahwa untuk mengurangi angka pengangguran, ayo kerja di luar negeri. Sementara beberapa waktu yang lalu para pejabat-pejabat selevel menteri, wakil menteri, kira-kira begitu, menyebut itu nggak nasionalis tuh. Sekalinya kalau mau kabur ke luar negeri nggak usah balik-balik tuh. Bahkan disebutkan ya itu adalah calon warga negara kelas 2. Ini gimana yang mau diikutin kalau publik kemudian melihat kadang pada level pejabat, pada level menteri dan wakil menteri, kira-kira begitu, itu seringkali pandangan-pandangannya itu bertabrakan. Nanti kalau begitu banyak warga yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, keluar negeri secara formal difasilitasi oleh pemerintah, misalnya oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, nanti akan dikata-katain loh. Nah kan hanya sebatas menjadi warga negara kelas kedua, nanti akan dikata-katain tidak Pancasilais, tidak NKRI, dan tidak cinta Indonesia. Inilah rumitnya menjadi pejabat publik, kadang satu sisi satu sama yang lain tidak saling kompak dan tidak saling mendukung. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan dari Pak Karding yang menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi angka pengangguran di luar negeri itu haruslah kerja di luar negeri dengan cara difasilitasi oleh kementerian. Tapi publik kan masih belum hilang tuh, masih terngiang-ngiang ketika ada ajakan untuk bekerja di luar negeri, cari penghidupan yang lebih layak dan mapan, kan dikata-katain tidak nasionalis lah dan semacamnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sebenarnya secara substantif ada baiknya, ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh Pak Karding, bahwa dengan cara bekerja secara legal di luar negeri, maka ini tentu sebagai upaya Indonesia mampu menanamkan nilai-nilai dan ide-ide kebangsaan di tempat yang lain ataupun di negara-negara yang lain. Tentu bayangan semacam ini, pekerja-pekerja yang ada di Indonesia adalah pekerja yang terampil, pekerja-pekerja yang kredibel, pekerja-pekerja yang mampu mempengaruhi bagaimana negara tempat bekerjanya itu dengan gagasan dan nilai-nilai yang disampaikan. Cuman kan yang menjadi problem adalah apa betul tenaga kerja kita itu terampil? Apa betul tenaga kerja kita itu akan memberikan nilai-nilai yang sangat penting terkait dengan tata cara, terkait dengan perilaku, tentang gagasan dan ide-ide, sehingga kalau para pekerja kita bekerja dimanapun itu nanti akan berdiaspora, di mana gagasan-gagasan tentang keindonesiaan dan gagasan-gagasan tentang kebangsaan itu secara alamiah akan mempengaruhi negara-negara tujuan para pekerja Indonesia itu bekerja. Itu yang dibayangkan secara ideal, tapi kan dalam prakteknya kita tahu banyak sekali kan kasus-kasus pekerja migran di Indonesia kita kan yang mengalami kekerasan, penyiksaan, kemudian terjadi intimidasi dan seterusnya dan seterusnya. Jangan pernah kita membayangkan bahwa pekerja kita ini punya kapasitas, punya kompetensi yang kemampuannya itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara tertentu di luar Indonesia. Yang kita tahu adalah pekerja-pekerja di Indonesia itu dibutuhkan karena memang tenaga kerja kita itu ongkosnya murah, ya keterampilannya biasanya adalah di sektor yang sifatnya agak sedikit tidak terlampau kelas atas gitu ya, misalnya buruh bangunan, kemudian bekerja di pabrik dan seterusnya. Tetangga saya di Kabupaten Sumeneb sana itu kan banyak juga tuh, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Brunei, ada juga yang ke Mekah, ada ke negara-negara lain. Ya, rata-rata memang kemampuannya terbatas, hanya modal semangat, hanya modalkan hakul yakin, hanya bermodalkan supaya dapat uang, bisa mensekolahkan anak, bisa bayar hutang dan seterusnya dan seterusnya. Mereka berangkat.
ke negara yang kemudian mempersiapkan pekerjaan. Ya sekalipun sebenarnya secara upah dan secara ongkos tidak terlampau memadai, dan secara skill rata-rata memang kemampuannya terbatas. Misalnya hanya bisa menjadi buruh bangunan atau kuli bangunan, atau misalnya hanya bekerja di pabrik-pabrik tertentu. Jadi membayangkan pekerja kita dengan skill dan kapasitas di atas rata-rata dan nantinya akan mampu mempengaruhi negara dengan nilai-nilai yang mantap, nilai-nilai keindonesiaan dan kebangsaan, ini tentu gagasan-gagasan yang sangat ideal dan sangat wah. Jadi wajar kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Karding, bahwa dengan mendorong pekerja supaya mau bekerja di luar negeri, mengurangi angka pengangguran, dan pada saat yang bersamaan nilai-nilai dan kebangsaan kita itu akan berdiaspora, akan mempengaruhi negara-negara lain, itu memang sangat ideal. Tapi harus kita akui Pak, pada saat bersamaan kita tahu orang bekerja di luar negeri itu kan ada rada terpaksa, kemampuan terbatas, umur juga ya seadanya, kapasitas seadanya. Yang paling penting bagi mereka itu apapun judulnya, kerja, kerja dan kerja, dan dapat uang sehingga mereka itu bisa menghidupi keluarganya. Mungkin ada yang mau bayar hutang, mau sekolahkan anak, kemudian cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, PR terbesarnya adalah bagi saya dua hal dalam sebuah kesimpulan. Pertama, jadi sebaiknya memang pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengurangi angka pengangguran, ya tentu jangan meminta untuk bekerja di luar negeri, sediakanlah pekerjaan yang banyak. Bukankah setiap janji-janji politik, setiap pemilu kita dengarkan, puluhan juta, ratusan bahkan akan diciptakan lapangan pekerjaan. Per hari ini publik kan menuntut, mana tuh katanya 19 juta pekerjaan untuk rakyat di Indonesia, sampai detik ini juga belum terrealisasi. Jadi solusi untuk mengurangi pengangguran itu, ciptakanlah pekerjaan. Serap pengangguran kita yang jumlahnya cukup banyak itu. Yang kedua yang paling penting adalah jangan pernah lupa bahwa skill dari pekerja kita yang ada di Indonesia itu mungkin saya tidak ingin mensimplifikasi. Kemampuannya itu adalah kemampuan terbatas. Banyak hal, kemampuan bahasa juga terbatas, skill juga terbatas gitu ya. Dan bekerjanya pun juga di sektor-sektor yang levelnya kasar dan buruh, bukan pada level, misalnya pada level pemikir, dia itu adalah sebagai shift, sebagai orang yang penting, yang paling determinan mempengaruhi iklim bagaimana bekerja di sebuah negara itu. Jadi itu PR-nya terbesar. Oleh karena itu, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pak Abdul Karding ini top, pekerja kita itu dengan kapasitas dan skill di atas rata-rata, nantinya nilai-nilai kebangsaan akan terinjeksi di tempat negaranya bekerja. Bekali para pekerja kita itu di atas rata-rata, menjadi bos tempat di mana dia bekerja, bukan hanya sebatas menjadi buruh. Kalau pekerja kita hanya sebatas menjadi buruh, wajar kalau kemudian pekerja kita ini hanyalah sebatas second class citizen, warga negara kelas kedua. Jangankan memberikan pengaruh, wawasan dan nilai-nilai kebangsaan ala Indonesia di tempat negara-negara di mana orang itu bekerja, yang ada mereka itu adalah terhimpit bagaimana sulitnya untuk menjadi warga negara yang sesungguhnya di tempat mereka bekerja. Itulah yang disebut dengan second class citizen. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.